Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan Ibu In di sini. Oke, Ibu yakin kita semua setuju bahwa internet pada masa sekarang adalah hal yang paling banyak membantu kita dalam segala aspek kehidupan. Contohnya ya sekarang saat kita sedang melakukan pelajaran online. Nah, ada lagi nih saat kita mau membuka rekening baru di bank, zaman sekarang kita nggak perlu lagi pergi ke kantornya. Kita hanya cukup mengakses aplikasi bank yang tersedia secara online, kemudian mengisi formulir. Setelah itu kita bisa langsung verifikasi via video call dengan petugasnya. Nah, seperti itu kira-kira ya. Tetapi tentu saja, internet sekalipun harus kita pahami nih benar-benar bagaimana cara mengaksesnya agar aman dan tidak merugikan kita. Oke, kita masuk ke jaringan komputer. Jaringan komputer itu ada dua, terbagi menjadi jaringan lokal dan jaringan internet. Untuk jaringan lokal dengan jaringan internet perbedaannya hanya berada pada jangkauannya. Jaringan lokal mempunyai jaringan yang terbatas daripada si jaringan internet. Nah, jadi jaringan lokal itu adalah suatu jaringan komputer yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya yang berada dalam wilayah yang kecil atau jangkauannya relatif kecil, seperti laboratorium atau sekolah. Contoh penggunaan jaringan lokal nih, biasanya Bapak Ibu di sekolah ya, setiap akhir semester selalu diminta untuk menginput nilai kalian untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Eraport. Nah, di mana di dalam satu laboratorium tersebut, satu lab tersebut di sekolah, Bapak Ibu terhubung dengan komputer di setiap komputer yang dipakai. Jadi ada satu komputer sebagai komputer server untuk membagikan IP address ke komputer-komputer lainnya atau yang biasa disebut dengan komputer klien. Nah, pada saat itulah semua Bapak Ibu guru yang ada di dalam laboratorium sekolah saat itu sedang memakai jaringan lokal. Untuk ilustrasi gambar dari jaringan lokal bisa kalian lihat di sini ya. Jadi Ibu tadi menyebutkan IP address. Apa sih sebenarnya IP address itu? IP address adalah suatu identitas yang berfungsi sebagai alamat pengiriman data dari satu perangkat atau dari satu komputer ke komputer lainnya atau perangkat lainnya. IP address ini sendiri biasanya terbagi menjadi 32 bit yang dibagi-bagi lagi nih menjadi 4 bagian masing-masing. Nah, untuk contoh dari IP address bisa kalian lihat di sini. Ada IP address dalam bentuk bilangan biner dan dalam bentuk setelah kita pecahkan bilangan biner tersebut. Oke, internet atau interconnection networking. Seperti yang tadi sudah kita ketahui bahwa internet mempunyai jaringan yang lebih luas daripada jaringan lokal. Bisa mempunyai jaringan yang jarak jauh atau bahkan di seluruh dunia. Contohnya nih, jarak jauh. Saat kita pembelajaran online dan kita melakukan Zoom atau Google Meet, itu biasanya jarak jauhnya adalah Ibu di rumah Ibu dan kalian di tempat kalian berada. Atau bahkan kalian bisa mengakses info-info dari luar negeri melalui handphone kalian dengan membuka sosial media kalian. Right? Is it right? Oke, jadi agar kalian bisa mengakses suatu internet, tentu saja perangkat kalian harus terhubung dengan satu provider minimal ya, atau biasa disebut dengan ISP. Nah, di sini perangkat tersebut juga harus memiliki IP address yang berbeda-beda, di mana nanti IP address ini akan berupa yang namanya adalah IP address secara global atau biasa yang disebut dengan IP publik atau IP public. Next, kita masuk ke konektivitas internet. Oke, biasanya untuk mengkonekkan suatu internet bisa dengan jaringan yang berkabel. Biasanya menggunakan kabel koaksial, fiber optik atau kabel twisted pair, atau bahkan juga bisa tanpa berkabel yang biasa kita sebut dengan wireless connection. Baik menggunakan kabel atau tidak, keduanya mempunyai metode tersendiri untuk terkoneksi ke jaringan internet itu.
Nah, mari kita pelajari bersama-sama beberapa macam atau beberapa jenis konektivitas internet. Konektivitas internet pada jaringan berkabel yang pertama adalah dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Networking. Konektivitas ini adalah konektivitas yang paling umum digunakan pada saat awal-awal internet masuk ke Indonesia. Pada konektivitas ini diperlukan 3 macam perangkat, yaitu komputer, modem, dan sambungan telepon rumah untuk terhubung dengan ISP-nya. Kemudian, maka tersambunglah jaringan dial-up PSTN itu. Untuk kecepatan aksesnya hanya 12 sampai 20 kbps dengan maksimal 50 sampai 56 kilobyte per second-nya. Cukup kecil ya. Berikutnya ada ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line. Koneksi ini hampir sama dengan dial-up, menggunakan teknologi modem untuk menghubungkan suatu transferannya. Bisa berupa suatu transferan suara, datanya berupa suara hingga berupa fax yang lebih dari di atas 10 kHz ke penggunanya. Dan kecepatan aksesnya kurang lebih sama dengan dial-up connection tadi. Bisa kalian lihat ilustrasi dari dial-up dan ASDL pada gambar berikut ini. Yang selanjutnya adalah LAN, Local Area Network atau networking. Nah, di sini bisa kalian lihat ilustrasi yang akan Ibu bagikan. Nah, di sini adalah ilustrasi dari gambar konektivitas jaringan LAN atau Local Area Network. Nah, di mana di sini sistem kerjanya adalah ada suatu komputer yang sebagai server kemudian terhubung dengan internet menggunakan kabel atau menggunakan modem, kemudian melalui internet service provider dia terkoneksi dengan server LAN-nya sampai dengan dia mempunyai jaringan internet. Oke, next untuk pembahasan terakhir, kalian pernah memakai Bluetooth nggak di handphone atau di smartphone kalian? Dulu sebelum ada smartphone, handphone yang biasa itu menggunakan infrared sebagai jaringan tanpa kabelnya. Nah, di sini koneksi internet nirkabel adalah suatu konektivitas dari internet tanpa menggunakan kabel dalam memenuhi konektivitasnya. Jaringan nirkabel ini biasanya hanya bisa digunakan dalam jarak yang dekat. Oleh karena itu, makanya Bluetooth kalian nggak bisa kalian gunakan pada saat kalian berada di rumah dan teman kalian berada 2 blok rumah setelah rumah kalian. Nggak bisa, karena jaraknya hanya bisa digunakan untuk jarak yang cukup dekat. Apakah konektivitas internet pada jaringan nirkabel juga bisa digunakan pada jarak yang jauh? Tentu saja bisa. Dia bisa menggunakan jaringan internet dengan satelit. Nah, jadi ada inframerah, gelombang mikro atau gelombang radio itu adalah semacam transisi untuk menghubungkan jaringan internet tadi tanpa kabel atau jaringan internet yang nirkabel ya. Mari kita pelajari bersama lagi beberapa jaringan konektivitas internet. Yang pertama ada GPRS, General Packet Radio Service. Nah, untuk sistem GPRS ini bisa digunakan untuk mentransfer data, bahkan kalian juga bisa mengirimkan email melalui sosial media dan berselancar di dunia maya. Ya, dengan GPRS. Mungkin kalau bagi kalian yang sekarang nih, GPRS itu kalian belum kenal karena itu GPRS zamannya ada di zaman Ibu. GPRS biasanya digunakan dengan handphone sistem atau model yang GSM ya. Jadi dia hanya mempunyai konektivitas yang tidak secepat 4G. Untuk ilustrasi dari gambarnya bisa kalian lihat pada gambar berikut ya.
Untuk kemudian ada WiFi atau wireless fidelity. Ibu yakin ada beberapa dari kalian yang di rumahnya menggunakan WiFi. Nah, WiFi ini sendiri mempunyai frekuensi yang tinggi, biasanya sistemnya standar untuk memenuhi konektivitas internet. Selain frekuensinya tinggi, tentu saja WiFi juga lebih praktis karena tanpa menggunakan kabel-kabel yang terhubung dengan perangkat kalian. Hanya saja dia terbatas, wilayahnya terbatas. Misalnya untuk satu rumah boleh memakai satu WiFi. Untuk wilayah 100 meter persegi misalnya. Nggak mungkin WiFi di rumah bisa dipakai saat kalian berada di sekolah. Nah, oleh karena itu, walaupun WiFi jaringannya terbatas, tetapi dia lebih praktis karena tanpa menggunakan kabel. Yang terakhir adalah akses satelit. Akses satelit ini sendiri biasanya memakai parabola yang besar untuk mengakses internet dari luar. Karena kecepatan aksesnya yang lumayan tinggi dan besar, maka di Indonesia itu sendiri internet dengan menggunakan satelit itu sangat mahal. Biasanya digunakan untuk beberapa perusahaan tertentu nih, atau di Indonesia biasanya digunakan sebagai radar cuaca untuk mengetahui bagaimana perakiraan cuaca pada saat ini. Jadi gimana? Kira-kira penjelasan Ibu hari ini cukup membantu kalian belajar kan? Nah, Ibu minta tolong setelah kalian menyimak video yang Ibu berikan kesimpulan pada kolom Google Classroom kalian di bawah postingan setelah Ibu memposting video ini ya. Oke, selamat belajar, silahkan ulang kembali dan pastikan kalian juga membaca rangkuman yang sudah dibikin oleh Ibu Dian Putri di postingan berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. So I guess I'll start by saying that I love you, but you know this thing ain't been no walk in the park for us. I swear it only takes